Halo, assalamualaikum. Berjumpa kembali dengan saya, Jin Saroma. Bagaimana kabar kalian di sana? Seperti biasa saya menyapa kalian di sana. Semoga semuanya di sana kalian dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan dalam menjalankan aktivitasnya semoga diberikan kelancaran, tidak ada yang bintang gitu ya. Untuk semua yang setia mengikuti video saya, jangan lupa like dan komennya. Yang belum subscribe dulu tanpa ongkos. Untuk hari ini saya menyampaikan bahwa di sini mulai tadi malam hujan, sekarang pun masih hujan gitu. Jadi cuacanya agak sedikit pengap gitu, jadi bukan sejuk tapi pengap gitu, enggak, hawanya enggak. Saya mau sedikit pembahasan untuk kali ini. Pembahasan untuk kali ini mau menyampaikan bahwa sekarang kan udah mendekati lebaran ya, ibaratnya tinggal berapa langkah gitu udah lebaran ya. Untuk yang Indonesia mungkin udah siap-siap tapi katanya ada sampai diinformasikan bahwa tidak boleh membuka pintu, tidak menerima tamu. Aduh, kenapa tahun ini seperti ini ya, gitu. Kalau yang di rantauan sih mungkin tidak begitu berasa gimana, mungkin kalau itu masih bisa bertemu dengan teman, masih bisa salaman silaturahmi. Di sini di rantauan kalau di Indonesia kok ada peraturan seperti itu, tapi kayaknya kalau aku melihat di lokasi daerah aku sepertinya biasa saja. Kemarin aku lihat juga di daerah aku, di masjid aku ada semacam pembagian takjil lewat orang jalan itu tiba-tiba begitu. Udah aku sepertinya aktivitas nggak begitu mengerikan seperti yang aku dengar di berita-berita itu ya. Sepertinya aktivitas masih sudah seperti biasa, nggak begitu horor gitu di daerah aku, khususnya daerah aku di Jember. Jadi kayaknya nggak seperti itu, tapi ada juga berita kok sampai sebegitunya gitu loh. Padahal kayak berita kemarin yang disampaikan katanya dari nyatanya tanggal 15 juga dibongkar terjadi apa-apa. Allahu Akbar, semuanya juga dalam keadaan baik-baik saja gitu. Tapi kan kenapa beritanya kok begitu? Indonesia memang suka seperti itu ya, beritanya dilebih-lebihin gitu ya, dilebih-lebihin sepertinya seperti itu. Di sini sepertinya kondisinya mulai agak stabil gitu. Masalah libur juga kemarin saya lihat nggak begitu, cuma 4 bertembung. Kayaknya kemarin saya libur, saya ngelihat sudah ya nggak begitu sangat seperti yang kemarin gitu. Kemarin saya juga sempat ngobrol-ngobrol, cuman nggak mau diekspos gitu bagaimana kisahnya tentang selama di Hongkong di sini. Ternyata banyak sekali kisah yang mbak-mbak bawa atau mbak-mbak alami. Mungkin saya juga seperti itu. Memang kisah hidup itu semuanya kayaknya sama ya, cuma mungkin versi atau judulnya aja yang beda gitu ya. Semuanya perjalanan hidup yang dialami setiap manusia itu kayaknya semuanya sama, beragam tapi sama gitu lah. Dan mungkin cuma beda judul gitu aja. Cuman ada yang sukses, ada yang melalui kesuksesan itu perlu waktu lama, perlu perjalanan yang begitu melelahkan. Ada juga yang begitu singkatnya dia menemukan kebahagiaan itu, kesuksesan itu. Jadi semuanya memang mungkin udah yang seperti yang tertulis gitu aja. Kemarin aku sempat ngobrol-ngobrol sama mbak-mbaknya di sini, saya menggali cerita dari mbak-mbak yang di sini, bagaimana di sini berapa tahun. Ternyata ada juga yang sampai 13 tahun, dari satu majikan 13 tahun, dan dia sudah melalui itu dari dulunya yang nggak enak sampai sekarang enak 13 tahun di rumah majikan. Dan ternyata mungkin di rumah dia udah banyak yang dia dapat, tapi ujian pun juga dia ada banyak yang dia harus jalani gitu, tentang yaitu menantunya, atau tentang cucunya sakit, atau tentang harus biayai ini untuk memberi kebutuhan si keluarga, si adik, si keluarga, membantu keluarga, ibu atau. Jadi semuanya itu ternyata mbaknya di sini kan selain terima gaji, dia bisa ada kesempatan untuk
masak dan menjual, menitipkan barangnya di warung-warung yang ada di sini, warung Indonesia yang ada di sini. Dan itu sebetulnya hasilnya juga cukup fantastis kalau kita bisa dan mau sebetulnya. Dan mbaknya itu bisa melakukan itu, ada kesempatan dan dia bisa melakukannya selama bertahun-tahun, selama hampir 13 tahun bisa melakukan itu. Dan kesempatan itu diberikan kesempatan sama majikan. Enggak semua loh bisa mengalami seperti itu, dan mbaknya bisa. Sebetulnya untungnya dia juga banyak, dan per bulannya dia juga bisa menghasilkan, selain gaji dia ibaratnya bisa mengirim uang yang cukup banyak, termasuknya banyak daripada kayak saya yang cuma gaji gitu. Tapi ya itu katanya ya juga kalau ternyata semuanya tetap berbanding dengan apa yang harus dibutuhkan, keperluan yang harus dipenuhi di Indonesia. Nggak tahu untuk keluarga, untuk orang tua, untuk saudara, atau untuk anak, untuk cucu, dan semuanya itu dia banyak sekali ujiannya gitu. Makanya saya bilang Allah itu tetap dimanapun sebenarnya yang punya lebih atau punya yang punya lebih dan kaya itu hanya Allah. Kita sebagai manusia selalu ya itu dan standar gitu aja gitu. Jadi dimana kita rezeki kita banyak, pasti ada hal yang harus kita keluarkan, mungkin dari sebagian yang kita dapat selalu ada aja gitu. Makanya kita harus kalau dikasih lebih, insya Allah kita tetap sadar dan lebih ingat bahwa dari sebagian harta yang kita dapat, ada sebagian juga harta dari orang-orang yang nggak punya, dari orang yang membutuhkan. Jadi kita kalau dikasih kelebihan harta, walaupun nggak lebih, cukup gitu aja, kita harus tetap sebagiannya kita berikan kepada orang yang membutuhkan, karena masih banyak orang-orang di luar sana yang sangat membutuhkan, dan kita itu harus peka dan jeli di mata kita untuk melihat bagaimana mereka itu masih membutuhkan dari kita yang punya kelebihan gitu. Dan ada juga yang cerita di sini, dia berapa tahun ya, soalnya dia minta diekspos, tapi mbaknya nggak mau diekspos mbaknya, cuman nggak apa-apa. Kisahnya sebagai wacana saya sampaikan bahwa di sini sebagai TKW di sini banyak sekali hal-hal yang mbak jalani gitu, banyak kisah gitu. Ya ada juga yang beli ini dan ini dijalankan ini, ternyata dia juga mengalami kebangkrutan, ada coba bangkit lagi, akhirnya dia bisa sukses. Dan kadang-kadang juga menimbulkan rasa iri antar saudara atau gimana dari kesuksesan itu. Ada juga persaingan dari yang ada di Indonesia gitu. Padahal kan nggak taunya di sini berbagai cara dia lakukan bagaimana dia mendapatkan untung. Dan ada juga mbaknya yang masih tetap ingat, dia masih bisa berbagi dari hasil yang dia dapatkan, rezeki yang ada di sini selama menetap di sini gitu. Jadi makanya itu sebagai manusia kita harus gitu, tetap ingat bahwa apa yang kita miliki adalah juga sebagian milik orang-orang yang membutuhkan. Jadi Allah kadang-kadang memberikan rezeki orang lain yang lewat tangan kita gitu, intinya seperti itu. Jadi memberikan, berbagi itu nggak harus kita sudah punya banyak, enggak, tapi dimana kita merasa kita ingin berbagi dan kita merasa sudah cukup, walaupun nggak berlebih, tapi kita merasa orang itu membutuhkan, kita berbagilah gitu, walaupun nggak banyak, dan penting kita niatan dilantar. Apalagi dalam kondisi saat ini, detik-detik menjelang Idul Fitri dan Ramadan, dalam kondisi COVID seperti ini, di mana yang nggak bisa beraktivitas, yang penghasilannya biasanya berapa, bisa berkurang jadi berapa, kita berusaha untuk membantu mereka, di mana mungkin sangat dibutuhkan untuk keperluan mereka, di mana bulan Ramadan atau menjelang untuk bulan Fitri gitu. Jadi kita cepat-cepatlah kita berbagi gitu. Jadi kemarin aku libur sampai sempat lihat bagaimana antusias mbak-mbaknya untuk mengirim uang di Indonesia, dan saya sempat senting dengar ternyata mbak-mbaknya juga sangat kepedulian sosialnya tinggi sekali. Banyak yang telepon rumah, aduh kasihkan ini, bagikan ini. Berarti walaupun kita sebagai pembantu, kita masih mengingat, walaupun kita nggak kaya harta, kita cukup buat dengan hasil kita, rezeki yang halal dengan kerja di sini. Mbak-mbaknya kita sebagai TKW di sini masih ingat dan peduli dengan masih ingat dengan
orang-orang yang membutuhkan dari itu. Di sini juga acara jamiah juga ada semacam infak, dan infak itu disampaikan kepada orang-orang fakir miskin yang ada di Indonesia. Ada juga yang disampaikan ke masjid, yang piatu, dan sekarang masa COVID ini ada juga kayak di jenazah saya itu disampaikan pada yang masa pandemi ini, disampaikan ke itu dan sebagainya. Ada juga yang diberikan ke fakir miskin, janda-janda atau anak yatim. Jadi aktivitas kita di sini itu banyak hal positif yang kita lakukan untuk antar sesama manusia. Jadi walaupun nggak untuk yang di sini, tapi langsung disampaikan di Indonesia. Di sini kita juga kemarin saya lihat banyak sekali mbak-mbaknya yang semacam tiap tahun, tiap bulan Ramadan puasa, saya selalu melihat. Cuman kemarin aku mau ambil videonya di saat itu hujan deras, jadi aku nggak bisa ambil kapan hari. Insya Allah nanti kalau libur lagi, kalau masih bulan Ramadan, nanti saya mau ngasih lihat bagaimana mbak-mbaknya antusias juga berbagi takjil di mana untuk buka puasa untuk kita yang di sini. Sayangnya kemarin aku mau ambil, soalnya hujan deras, jadi aku nggak bisa ambil video. Jadi cuma diam di tempat sholat sampai nunggu maghrib. Setelah itu jam 7 udah cabut pulang, jadi nggak ada kesempatan untuk bikin video lagi. Jadi videonya cuma berputar masalah pengiriman uang dan untuk berbincang sejenak dengan mbak-mbaknya itu aja. Jadi nggak banyak waktu di luar aku ambil video. Jadi insya Allah nanti kalau next ada libur lagi, aku bisa ambil video untuk melihat bagaimana antusias mbak-mbaknya ini berbagi dengan membagikan takjil buka puasa di bulan Ramadan. Nanti ya, insya Allah doain nanti kita tetap terjaga kesehatannya, saya pun juga masih terjaga kesehatannya, dan kalian di sana dimanapun berada, Anda juga dalam keadaan sehat, apalagi yang setia mengikuti video saya juga harus setia like juga komennya, yang belum sampai subscribe tanpa ongkos gitu ya. Jadi dengan Anda subscribe dengan saya, jadi saya semakin semangat untuk membuat video-video dan supaya video saya semakin berkembang dan saya semakin giat untuk memberikan yang terbaik untuk anak gitu ya. Jadi gitu aja, ini aku ambil video pas mamaku tidur, nenekku tidur, anakku lihat TV, habis ini mau masak, jadi ngiri-ngiri waktu. Maaf kalau di rumah cuman bisanya seperti ini bikin video, dan ini di dapur, tahu ya, di dapur bikin video, jadi dapur rekaman sementara. Jadi kondisinya begitu darurat. Saya pun ini cuman seret-seret pakai jilbab gitu aja, daripada aku gundulan di depan kalian muak melihat aku dalam kondisi keadaan bagaimana tampilan aku sebagai buron sekali, nggak mungkin. Jadi cuman tak pakai jilbab gitu aja, jadi nggak begitu buron sih gitu ya gitu. Jadi sementara ini aja dulu, insya Allah nanti kalau nggak capek aku nanti malam mau menyampaikan kalian, aku ada sesuatu, mungkin banyak lagi kisah yang mau saya sampaikan tentang kita yang ada di sini selama bulan Ramadan menuju Idul Fitri, atau banyak hal-hal yang kita lakukan di sini gitu ya. Gitu aja sementara. Jangan lupa tetap ikutin video saya, ada Kudungin Murad Marid. Kudungin Murad Marid benar nih gitu. Nyantai aja ya, jadi nggak sudah terlalu formal, kita nyantai seolah-olah aku berbicara dengan kalian, bercerita kepada kalian, dengan Anda bagaimana keadaan di sini itu. Aku sudah bangun. Oke, kita aja, jangan lupa like and komennya, juga subscribe, ditunggu ya. Yuk, salam anak rantau, sehat selalu, sukses selalu, dan semuanya ada di Indonesia pun begitu juga. Salam bulan Ramadan menuju Fitri, semoga kita bertemu dengan bulan Fitri yang indah, silaturahmi. Yuk, assalamualaikum.